Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lipial Paryani dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan Ekologi Administrasi. Yang pertama ada C, upaya pengembangan etika lingkungan. D, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. C, upaya pengembangan etika lingkungan. 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Selanjutnya di sini ada nomor 2, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Revelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan. Selanjutnya di sini ada nomor 3, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Undang-undang perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya nomor 4 ada kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan dengan kekuasaannya terhadap lingkungan. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup. Selanjutnya nomor 5 ada membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. A. Manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Selanjutnya ada B. Manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. C. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. D. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. E. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni serta melumpuhkan alam sebagai atau keseluruhan. F. Perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab.
Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Dan yang terakhir ada G, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. D, judul yang kedua yaitu D, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Di antaranya sebagai berikut. Poin ke-1, pola pendekatan filosofis dalam perspektif penggunaan yang berwawasan lingkungan. Manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Poin kedua, pola pendekatan ekologis. A. Sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Poin ketiga, ada pola pendekatan psikologis. A. Psikologis lingkungan. Mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologis lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Menekankan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. B. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu 1. Fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2. Fungsi daya operatif. Operatif merupakan kata sifat dari operasional, berarti fungsi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji serta tentunya kebenarannya. Yang dapat diuji serta ditentukan kebenarannya. Yang ketiga ada fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.